Banyak orang ngomong tentang OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Tapi apakah yang sebagian besar orang ketahui tentang OCD itu udah benar atau masih banyak salah kaprah OCD di sekitar kita? Well, tonton video ini untuk dapat jawabannya. Oke, halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel saya dengan saya Garvin Gui. Dan di video kali ini seperti biasa saya akan menyajikan informasi psikologi lagi. Topiknya kali ini tentang OCD atau gangguan obsesif kompulsif atau singkatan dari OCD tadi ya, Obsessive Compulsive Disorder. Jadi saya mau mulai dari sebuah cerita. Ya, jadi ada seorang remaja 15 tahun nih. Ya, dia belajar nih, dia mengetahui nih ternyata muntah itu tanda dari penyakit. Ya, muntah itu artinya orang itu lagi sakit. Suatu hari, ia mendapatkan kabar bahwa salah satu temannya muntah-muntah di rumah dan setelah itu meninggal dunia. Ya, bagi seorang remaja 15 tahun ini begitu sedih ya, temannya meninggal sebelumnya muntah-muntah. Sejak itu, remaja ini menjadi sangat takut dengan penyakit dan takut dengan muntah. Jadi, di sekolah kalau ada temannya yang kelihatan lemes, kelihatan pucat gitu, yang dia lihat kayaknya kok sakit nih orang, remaja ini akan langsung menjauh. Ya, bikin temennya kayak merasa aneh, gurunya juga bingung nih kenapa nih gitu, begitu takutnya ngelihat orang pucat, ngelihat orang sedikit lemes gitu, kayak berlebihan gitu. Lalu remaja ini juga jadi membawa hand sanitizer kemana-mana ya, dan nggak mau pakai toilet duduk di toilet umum. Jadi dia nggak bakal mau pakai toilet duduk di toilet umum gitu. Jadi ya repot juga apalagi kalau lagi pergi jauh. Dan ia juga nggak mau mengonsumsi makanan yang tidak ditutup rapat ya, jadi dia hanya mau makanan yang benar-benar bersih lah gitu. Jadi dia nggak mau nih kayak gelas ini nggak ditutup nih airnya, dia udah nggak mau minum gitu. Dan dia juga sering banget ya, jadi setiap dia pergi makan gitu ke restoran atau di rumah makan gitu ya, dia akan bersihin sendok dan garpunya berulang-ulang. Ya udah pakai air panas dilap lagi, dicelupin lagi ke air panas, dilap terus, ya berlebihan lah. Sehingga membuat keluarganya bertanya-tanya, ini anak kenapa rempong banget? Nah, mungkin cerita tadi adalah contoh ya dari yang kita sebut sebagai OCD atau gangguan obsesif kompulsif. Sesuai dengan namanya, OCD ini punya dua ciri ya, yaitu obsesi dan kompulsi. Obsesi itu merupakan pemikiran, ide, atau dorongan yang tidak dapat dikendalikan dan terus-menerus muncul di pemikiran ya. Sehingga apa? Sehingga bikin kita cemas dan merasa nggak nyaman secara psikis. Sedangkan kompulsi itu artinya perilaku atau tindakan mental yang kita rasa harus kita lakukan. Ya, kita merasa itu adalah sesuatu yang harus gitu untuk kita lakukan. Ya, itu kompulsi. Nah, di DSM-5, bagi yang belum tahu apa itu DSM-5, jadi di kalangan psikolog dan psikiater ada sebuah buku, disingkatnya jadi DSM ya, DSM edisi kelima, itu isinya adalah berbagai macam gangguan psikologis beserta kriterianya. Nah, di DSM-5, kriteria dari OCD atau gangguan obsesi kompulsif adalah sebagai berikut. Ya, kriteria yang A, kemunculan obsesi kompulsi atau keduanya. Ya, obsesi itu dicirikan melalui dua hal. Ciri yang pertama itu pemikiran, dorongan atau gambaran yang muncul secara berulang-ulang dan menetap. Sifatnya mengganggu dan tidak diinginkan. Itu ciri pertama dari obsesi. Ciri yang kedua dari obsesi adalah individu berusaha untuk mengabaikan atau menekan pemikiran, dorongan atau gambaran itu dan berusaha menetralkannya dengan pemikiran atau tindakan lain ya, dengan kompulsi misalnya. Ya, dua ciri ini harus ada untuk mengatakan seseorang mengalami obsesi. Ya, lalu juga ada kompulsi, cirinya dua. Ya, ciri dari kompulsi yang pertama adalah perilaku seperti mencuci tangan, mengurutkan atau memeriksa sesuatu, atau juga bisa tindakan mental seperti berdoa, menghitung, mengulang kata dalam hati. Ya, ada perilaku atau tindakan mental yang berulang, di mana individu terdorong untuk melakukannya sebagai respons dari obsesi atau aturan yang harus dipatuhi secara kaku. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, perilaku atau tindakan mental ditujukan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dan stres. Ya, atau untuk mencegah situasi yang menakutkan. Dan perilaku atau tindakan mental ini nggak realistis atau berlebihan gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita lihat itu wajar ya. Itu kalau dua ciri tadi ada, seseorang bisa dikatakan mengalami kompulsi. OCD bisa
ada kompulsi saja, bisa ada obsesi saja, atau kedua-duanya. Ya, jadi ada yang obsesi kompulsinya muncul, ada yang obsesinya aja yang muncul, atau kompulsinya aja yang muncul. Itu kriteria yang A. Kriteria yang B, obsesi atau kompulsi menghabiskan waktu, ya, misal lebih dari 1 jam per hari untuk ngurusin obsesi atau kompulsinya doang, atau menyebabkan stres dan gangguan yang signifikan secara klinis dalam area sosial, pekerjaan, atau area keberfungsian penting lainnya. Ya, jadi maksudnya apa sih? Obsesi atau kompulsi tadi, ya, pemikiran yang mengganggu tadi atau tindakan yang berulang-ulang tadi, itu habisin waktu dia banget. Gara-gara itu dia jadi nggak produktif, ya. Misalnya bersihin alat makan terus menerus, kan cukup sekali aja ya sebelum makan gitu, tapi dia bersihin terus menerus jadi ngeganggu. Atau menimbulkan masalah dalam aktivitas sosial dia atau pekerjaan dia atau sekolah dia. Ya, misalnya gara-gara terobsesi dengan kebersihan, 1 jam sekali harus cuci tangan, jadi susah kerja gitu. Atasannya jengkel, teman kerjanya juga jengkel karena repot gitu. Apalagi kalau kerjaannya sales yang di lapangan, ya, atau teknisi yang di lapangan, kalau cuci tangan dulu, masa repot lah gitu. Ya, atau sampai membuat dia nggak bisa sekolah. Misalnya dia gara-gara terlalu sering menghitung di dalam pikiran, ya, ada orang yang kompulsinya berhitungnya. Jadi dia mau melakukan sesuatu harus ngitung. Ya, misalnya ngitung dulu dalam hati, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru ambil gelas. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru minum, baru ditelan dan lain-lain. Itu kan jadi nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, ya, dan bahkan nggak bisa bersosialisasi. Gitu. Jadi sampai seperti itu, ya. Itu yang kriteria B. Kriteria yang C, simptom obsesif kompulsif bukan karena efek fisiologis dari zat, ya, bukan dari penyalahgunaan zat atau kondisi medis lainnya. Ya, jadi bukan karena pengaruh obat-obatan atau pengaruh kondisi medis lain. Yang D, keluhan tidak lebih baik dijelaskan oleh gejala gangguan mental lainnya. Jadi dia bukan OCD sebenarnya, ya, jangan sampai salah gitu. Misalnya gini, bukan kekhawatiran berlebih karena generalized anxiety disorder, atau bukan karena terlalu memikirkan penampilan seperti gangguan dalam body dysmorphic disorder. Ya, jadi gangguan ini bukan karena gangguan lain. Jadi harus jelas gitu, ya. Itu kriteria ABCD dari obsesif kompulsif OCD. Dan lagi-lagi kita kalau review, ya, teman-teman yang barusan, itu 4-4-nya harus ada ABCD-nya, ya, nggak boleh satu nggak ada. Gitu. Jadi, tapi gini teman-teman, sebelum kita lebih lanjut deh dari video ini, ingat bahwa kita semua, nggak semua yang nonton video ini adalah seorang psikolog atau psikiater. Ya, jadi hati-hati, kalau Anda bukan psikolog atau bukan psikiater, jangan coba-coba diagnosa orang. Ya, jadi saya bikin video ini, bikin informasi ini bukan untuk membuat seseorang jadi psikolog dadakan atau jadi psikiater dadakan yang dikit-dikit ngejudge orang gangguan mental. Ya, gara-gara dia cuci tangan dikit, oh OCD. Gara-gara dia ngitung dikit, oh OCD. Dia rutin banget meriksa kompor, oh OCD. Jangan jadi psikolog atau psikiater dadakan. Hati-hati. Bahaya banget main ngejudge orang sembarangan, ya. Informasi ini saya berikan agar teman-teman lebih aware, lebih sadar dengan kesehatan mental dan gangguan mental. Dan kalau ketemu temen nih atau diri sendiri yang ngalamin kayaknya ada nih gejala-gejala yang tadi saya sebutin, ya, itu tujuannya agar kita bisa langsung gercep gitu, bergerak cepat cari pertolongan ke profesional psikolog atau psikiater. Jangan sok-sok diagnosa, ya. Intinya kalau bukan profesional di bidangnya, jangan coba-coba mendiagnosa, apalagi kasih treatment, ya. Takutnya salah treatment bahaya. Gitu. Penyakit mental itu nggak bisa disepelekan. Oke? Jadi kita lanjut nih. Nah, setelah kita lihat kriteria-kriteria tadi, kita tahu bahwa seseorang bisa dikatakan OCD kalau ada obsesi dan atau kompulsi, plus harus mengganggu. Ya, harus mengganggu membuat dia nggak bisa beraktivitas secara normal atau menghabiskan waktu dia secara berlebihan. OCD itu bukan sesepele suka cuci tangan. Hati-hati. Ya, OCD itu nggak sesepele suka cuci tangan. Dalam artian, bukan berarti orang yang rajin cuci tangan langsung kita bilang, oh OCD. Hati-hati. OCD nggak sesepele orang suka meriksa kunci rumahnya, udah terkunci atau belum. Jangan gara-gara orang itu waspada, kita bilang itu OCD. Hati-hati. Ya, bedakan orang yang sangat care dengan kebersihan, dengan OCD. Bedakan dengan orang yang sangat waspada dengan keamanan, dengan OCD. Ya, nggak semua orang yang rajin cuci tangan itu OCD. Memang benar, OCD bisa aja dalam bentuk cuci tangan berlebihan. Tapi hati-hati ya, jangan ngejudge orang sembarangan ya. Ada kriterianya, nggak sesepele itu ya. Apalagi ya, memang sekarang kan kesadaran kita tentang kebersihan meningkat sejak ada pandemi kan. Jadi wajar kalau kita jadi lebih
rajin cuci tangan gitu. Ya, jadi kalau memang orang ini kerjanya nih, memang dia kerjanya di medis gitu, sehingga dia harus sering cuci tangan, ya karena dia akan nyentuh pasien, misalnya dokter gigi gitu. Ya wajar lah kalau dia sering cuci tangan kan, itu bagian dari profesionalisme dia. Atau dia kerja misalnya nih ya, dia memang sebelum pergi selalu ngecek kunci rumahnya baik-baik, kamarnya udah kekunci belum, ya pintu gerbang udah kekunci atau belum. Itu kan waspada ya, bukan berarti OCD. OCD itu kalau gara-gara dia periksa kunci rumah terus dia telat kerja setiap hari. Misalnya dia udah kunci rumah nih, udah pasti nih, terus dia udah jalan, udah nyampe stasiun, wah cemas, balik lagi ngecek, udah kunci, jalan lagi nyampe stasiun, udah mau masuk kereta, balik lagi ngecek. Nah itu ya makan waktu dan merugikan ya, bikin repot, nggak bisa kerja, itu OCD. Kita udah bisa lihat itu indikasi OCD ya, tetap ya bisa tergantung diagnosa psikolog atau psikiater. Atau orang itu cuci tangan 5 menit sekali, jadi dia udah duduk nih, pengen cuci tangan lagi. Dia udah duduk, diam 5-10 menit, harus cuci tangan lagi. Nah itu kan menjengkelkan, mengganggu, membuat dia nggak bisa beraktivitas normal. Nah itu ada indikasi-indikasi. Ya, jadi ingat baik-baik bahwa OCD itu tidak sesepele orang suka cuci tangan. Tidak sesepele itu. Ya teman-teman, ya bahkan juga ada yang lebih ekstrim lagi. Tadi kayak saya bilang yang mengganggu banget ya, sampai dia melakukan apa-apa harus gitu 5 detik, 10 detik, 15 detik gitu. Jadi ingat teman-teman ya, think smart, OCD tidak sesepele orang yang suka cuci tangan. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang penyebab OCD ya. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa seseorang bisa mengalami OCD? Jadi ada banyak faktor ya, tapi mungkin pertama-tama kita bisa bilang pengalaman tidak menyenangkan dengan kandungan emosi yang kuat bisa menjadi penyebab dari OCD. Contohnya pada kasus remaja yang tadi saya ceritakan di awal, ya mungkin dia mendapatkan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan dan emosional ya, ditinggal meninggal oleh temannya muntah-muntah, lalu setelah itu meninggal. Mungkin bagi seorang remaja 15 tahun, kehilangan teman itu begitu memukul. Mungkin ini pengalaman pertama dia juga, ditinggal meninggal oleh orang yang dia anggap dekat, sehingga kandungan emosi begitu kuat dan jadilah dia terobsesi dengan kebersihan dan terobsesi untuk menjauhi penyakit. Ya memang benar sih, kita harus jaga diri kita sebaik mungkin, tapi bukan berarti jadi parno dan berlebihan ya. Mungkin pada remaja itu muncul pemikiran hitam putih ya, jadi dia mungkin berpikir hitam putihnya kalau dia sedikit aja lengah dia akan langsung sakit dan fatal seperti temannya. Padahal kan nggak gitu. Nah, selain itu, faktor kepribadian juga bisa terlibat dalam pembentukan OCD. Ada 3 alasan mengapa orang-orang yang mengalami OCD sulit menghentikan obsesi atau kompulsinya. Ya, alasan pertama, karena mereka terlalu cemas atau terlalu tertekan, sehingga kejadian negatif yang kecil saja sudah dapat mengganggu pikiran mereka dengan begitu signifikan. Ya, jadi kecemasannya terlalu tinggi, stresnya terlalu tinggi, hal kecil aja udah bisa bikin mereka tegang. Alasan yang kedua, mereka memiliki cara pikir yang sangat kaku sehingga cenderung berpikir hitam putih. Ya, ada orang yang mikirnya hitam putih. Kalau dia sekali aja nggak pikirin kebersihan, fatal. Kalau dia sekali aja nggak ngikutin obsesinya atau kompulsinya untuk memeriksa kunci, akan terjadi sesuatu yang fatal. Ya. Jadi berpikir hitam putih, sangat kaku, sangat ritualistik. Atau yang ketiga, mereka memiliki keyakinan bahwa mereka harus mampu mengendalikan seluruh isi pikiran mereka dan sulit menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan 100%. Ya, jadi ada pemikiran bahwa kita harus bisa kontrol semuanya, dan tentu saja itu mustahil ya. Jadi ya ada banyak sekali faktor yang bermain, dan biasanya memang nggak ada satu faktor tunggal. Jadi dalam gangguan psikologis itu kita nggak bisa bilang ada satu single factor, pasti banyak faktor. Mungkin ada faktor kepribadian, mungkin ada faktor lingkungannya juga, faktor biologis juga. Nggak serta-merta karena stres langsung mengalami gangguan A, B, C. Ya, ada banyak faktor lah di sana. Ya, dan kita yang pasti sih kita bisa lihat bahwa beberapa kemungkinannya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ya, bisa jadi kombinasi dari semuanya itu. Terakhir, penanganan dari OCD. Oke, belum terakhir deh, masih ada pencegahan OCD ya. Penanganan OCD dulu. Jadi gimana nih kalau kita udah tahu nih ada teman, saudara, atau diri kita sendiri ada indikasi arah-arah ke OCD. Kalau saya sih punya saran yang sangat sederhana, sangat simpel. Kalau kita punya kenalan yang kita duga mengalami OCD,
bawa mereka atau sarankan mereka untuk konsultasi ke psikolog atau psikiater. Jangan sok-sok jadi psikolog atau psikiater dadakan ya, lagi-lagi. Karena saran yang diberikan belum tentu benar. Sedangkan kalau psikolog dan psikiater pasti udah tahu harus ngapain. Mereka kan udah belajar itu lama ya, jadi lebih tepat lah at least gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau ke psikolog atau psikiater diapain sih? Mungkin pertanyaannya itu ya. Jadi kalau datang ke psikiater biasanya diresepkan obat, ya obat untuk anti obsesi atau anti kompulsinya, untuk menekan obsesi atau kompulsinya. Tetapi obat-obatan itu bukan penanganan akhir biasanya, karena obat-obatan itu sifatnya hanya meredakan gejala. Ya, perlu ada penanganan lebih lanjut, perlu dicabut akar masalahnya. Nah, biasanya mencabut akar masalah itu dilakukan melalui psikoterapi. Ya, psikoterapi yang bisa melakukan adalah psikolog atau psikiater. Kalau di psikoterapi, ya, banyak pendekatan lagi dalam psikoterapi ya, punya pendekatan yang berbeda-beda tiap praktisi. Tapi pendekatan yang paling umum adalah CBT, Cognitive Behavioral Therapy atau terapi perilaku kognitif. Ya, di mana klien OCD itu akan diajari untuk menyadari dan mengenali pemikiran irasional mereka. Kemudian mereka juga diarahkan untuk memahami bahwa obsesi atau kompulsi itu kalau nggak dituruti nggak separah yang dikhawatirkan. Ya, jadi misalnya ada orang berpikir dia harus cuci tangan 5 menit sekali. Sebenarnya kalau ke skip 10 menit, ke skip 15 menit kan nggak terjadi hal fatal. Nggak harus diturutin setiap 5 menit gitu. Diajarin untuk menyadari bahwa ini nggak harus diturutin terus. Kalau ke skip juga nggak apa-apa. Atau orang yang ngecek terus ya, yang ngecek pintu rumah sampai udah nyampe stasiun, balik lagi, udah di kereta, dia cari kereta pulang lagi untuk ngecek dulu. Diajari bahwa nggak semua obsesi atau kompulsi itu harus dituruti. Yang penting kita udah ngecek terakhir kali udah diuji, ya udah. Atau bisa difoto dulu, jadi kalau kita udah mulai cemas di dalam kereta, buka fotonya, oh iya benar udah diuji gitu. Ya, jadi akan diajarkan bagaimana menyadari obsesi atau kompulsi itu sehingga kita nggak perlu turuti ya. Tetapi lagi-lagi jangan jadi psikolog dadakan ya. Ini saya ceritakan biar teman-teman punya gambaran. Jadi teman-teman mungkin biar nggak takut ya. Kadang ada orang kan takut ya kalau ke psikolog atau psikiater, di psikoterapi diapain sih, takut gitu. Tenang ya, psikolog atau psikiater itu sudah berpendidikan ya, sudah mengikuti pelatihan yang baik, mereka tahu harus ngapain ya. Jadi jangan takut, jangan so tahu, langsung bawa ke psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan. Oke? Selanjutnya nih tentang pencegahan OCD ya, ini bagian terakhir yang menurut saya paling penting. Bagaimana cara mencegah OCD? Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Setelah kita tahu informasi tentang OCD, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah diri kita atau orang-orang yang kita sayang dari OCD? Nah, untuk mencegah diri dari obsesi dan kompulsi, kita bisa melakukan 3 hal berikut. Yang pertama, belajar mengelola kecemasan dengan baik. Ingat ya, kecemasan itu dikelola, bukan ditekan ya, dikelola. Kadangkala kecemasan perlu diekspresikan, kadangkala kecemasan perlu dikendalikan. Kadangkala juga perlu diabaikan. Jadi situasional, kita perlu belajar untuk mengetahui cara menanggapi kecemasan dengan baik. Kecemasan mana yang perlu diekspresikan, kecemasan mana yang perlu diabaikan, kecemasan mana yang perlu dikendalikan. Yang kedua, belajar untuk lebih fleksibel dalam berpikir. Jangan terpaku pada satu cara atau satu ketentuan dalam menjalani hidup. Ya, kita perlu ingat orang-orang yang OCD susah ya untuk menyelesaikan obsesi atau kompulsinya karena cara berpikir mereka yang terlalu kaku. Maka kita perlu belajar untuk lebih fleksibel dalam menjalani kehidupan. Lebih fleksibel juga dalam menjalani suatu cara ya, dalam melakukan sebuah cara. Yang ketiga, terima bahwa tidak semua hal di kehidupan ini bisa kita kendalikan sepenuhnya sesuai dengan kemauan kita. Ada hal-hal yang memang perlu kita biarkan berjalan apa adanya, karena memang nggak bisa kita kendalikan. Kalau kita memaksakan untuk mengendalikan hal itu, yang ada kita frustrasi, yang ada kita stres, nggak bagus buat kesehatan mental kita. Lebih baik energi atau tenaga kita itu kita gunakan untuk berfokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Ya, jadi 3 saran tadi mungkin bisa kita coba untuk mencegah kita dari OCD. Oke, dan terakhir teman-teman, ingat bahwa gangguan mental itu bukan hal yang sepele dan bukan hal untuk keren-kerenan. Banyak orang yang sekarang demen banget nge-label dirinya dengan gangguan psikologi ABCD, dipasang di bio Instagram, dipasang di sosmed dia. Aduh, norak deh ya. Emangnya keren apa pamer-pamer gangguan mental ya?
Dan gini loh, justru orang-orang yang ngalamin gangguan mental nggak akan pamerin gangguan mental dia. Kenapa? Karena dia lagi struggling, dia lagi berusaha mengatasi itu. Justru dia nggak mau label itu melekat pada dirinya. Dia nggak akan pamer itu, nggak akan jadiin itu identitas. Ya dia mau selesai itu. Jadi teman-teman yang melabel dirinya sendiri dengan gangguan, yang pasang itu di bio dia, di Instagram dia, di sosmed dia, pamer-pamer kalau dia ngalamin gangguan mental gitu. Itu kamu lagi nyepelein orang-orang yang beneran ngalamin gangguan mental. Kasian loh, mereka lagi berjuang untuk nyelesain itu, kamu malah menggunakannya untuk keren-keren. Kamu malah jadi menyepelekan gangguan mental. Oke? Jadi teman-teman, ya jangan malu untuk membicarakan permasalahan psikologis Anda dengan orang terdekat Anda, nggak usah dipamerin di sosmed. Bicarakan dengan orang terdekat yang orang Anda percaya. Dan kalau sudah kewalahan, sudah merasakan kesulitan yang berarti, silakan konsultasi ke profesional psikolog atau psikiater. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan share. Siapa tahu banyak yang dapat manfaat dari video ini. Dan jangan lupa subscribe. Oke, dadah.